Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, dan berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman, dan barang siapa yang kufur, maka aku akan memberikan kepadanya kesenangan sesaat. Kemudian aku paksa dia masuk ke dalam neraka. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 126. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah maghrib, di awal kita membaca surat Al-Baqarah ayat 126. Ayat yang sering dibahas oleh para mubalik dan asatid. Ada beberapa pelajaran yang akan kita ambil dari pendapat para ulama
berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 126 tersebut. Dan kita mendapatkan dalam pelajaran-pelajaran tersebut ada kaitannya dengan akhlak. Yang pertama, ketika berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 126, salah satunya itu adalah doa Nabi Ibrahim yang kita baca, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berilah rezeki penduduknya berupa buah-buahan. Pertanyaan Bapak Ibu, seumur-umur pernah tidak Bapak Ibu mendoakan negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang aman? Seumur-umur Ibu, pernah Ibu berdoa supaya negara itu aman? Tidak kan? Pertanyaannya begitu Pak. Lah 55 apa? Ala 60. Pernah tidak terlintas sebuah doa yang isi doa itu agar negeri kita ini aman? Kalau ini kan berkaitan dengan negeri Mekah ya Pak, ya kan? Tapi pendapat ulama ini juga berlaku bagi orang yang tidak di Mekah pun, untuk juga mendoakan negerinya agar negerinya itu menjadi negeri yang aman dan penduduknya itu diberkahi Allah, artinya diberi rezeki yang berlimpah. Ini kaitannya kan dengan makanan nih, ya ketua ya, kan makanan. Ya, pernahkah doa itu terucapkan oleh kita? Iya Ibu. Iya. Yang seperti ini enggak Ibu, yang umpamanya jadikanlah negeri kami ini aman, damai gitu ya. Gitu. Ya. Ya, boleh jadi mungkin dalam bentuk doa yang lain ya Bu ya. Ya. Tapi ini kan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sendiri Bapak Ibu mendoakan negeri itu menjadi negeri yang penuh berkah Pak. Ya. Kita ambil ya, sebuah hadis yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Dari Imam Ahmad ketika tiba di Harrah, tempat minum milik Sa'ad bin Abi Waqqas Rasulullah, kemudian meminta diambilkan air wudhu. Setelah berwudhu, Rasulullah bangkit menghadap kiblat, mengucapkan takbir lalu membaca doa. Apa doanya? Allahumma inna Ibrahim kana abdaka wa khalilaka da'a li ahli Makkah bil barakah. Ya Tuhan, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu dan kekasihmu. Dia berdoa untuk penduduk Mekah dengan keberkahan. Jadi mendoakan penduduk Mekah supaya mendapatkan keberkahan. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka ad'uka li ahli Madinah. Dan aku Muhammad, hambamu dan rasulmu, berdoa kepadamu untuk penduduk Madinah, antubarika lahum, agar engkau memberikan keberkahan bagi mereka. Keberkahan. Ya. Ini kan masuk dalam kategori akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji. Karena kemampuan mendoakan orang lain itu Bapak Ibu, itu akan sulit bagi orang yang memang punya sifat-sifat seperti egois, dengki. Itu menghambat Pak.
Urang lo gak didoakan, awak sih duit sampai kini merasa yuh, urang lo gak didoakan. Itu kan jadi penghambat, Pak. Seolah-olah kalau kita mendoakan orang lain itu, Pak, urang untung. Awak mau diriku itu ya, rajin lo mendoakan orang. Ya kan? Boleh jadi yang menghambat kita mendoakan orang itu, Bu, sifat-sifat tadi itu, egois, kedengkian, tidak mau melihat orang senang, kalau dapat sama-sama merasai di awak kok. Itu penghambatnya, Pak. Ya, itu penghambat. Sehingga sulit kita mendoakan orang lain dalam hal kebaikan. Egois juga begitu, Pak. Doa itu untuk awak salah, untuk keluarga awak. Orang sekampung gak didoakan loh. Tuh ada doa orang sekampung. cari apa gitu. Itu apa didoakan? Kan begitu bahasanya. Ya. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini luar biasa. Akhlak yang ada dalam ayat ini mendoakan orang, padahal Bapak Ibu kenal pun kita dengan orang itu tidak. Kenal saja enggak, Pak. Sekampung didoakan, Pak. Se-Ahlul Madinah didoakan. Se-Indonesia didoakan, Pak. Ada yang orang kafir di dalamnya, ada orang mukmin di dalamnya. Berkumpul semuanya kan? Iya kan? Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akhlak terpuji. Ya. Makanya kalau dalam kajian kita sebelumnya mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan saudara kita yang didoakan, itu kan diaminkan malaikat. Lalu kemudian malaikat akan berkata, kamu juga seperti apa yang kamu doakan. Berarti kan ada jaminan, Pak. Kalau kita mendoakan kebaikan bagi orang, Pak, berlimpah rezekinya, rami kadainya, sehat badannya, Pak, berarti secara tidak langsung kita juga mendoakan untuk kita sendiri. Bahkan itu diaminkan malaikat. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, Pak, mereka mengaminkan, Pak. Ya. Dan engkau juga seperti apa yang engkau doakan. Ya. Makanya sering disampaikan, ya, kalau kita agak sulit hidup, Pak, doakan orang supaya lepas dari kesulitan. Kalau kita terhimpit hidup, doakan orang agar terlepas dari himpitan hidup. Kalau tiba awak berhutang, Bu, doakan orang supaya lapih dari hutang. Kalau tiba di awak anak ada berminantu, Pak, doakan orang-orang yang belum dapat minantu itu supaya capek berminantu. Harusnya kan begitu. Iko baru mendoakan orang dapat minantu. Awak sebab anak ada juga dapat jodoh sampai gini. Orang lo kan didoakan. Ibu, dia nama ibu mendoakan tuh. Anak awak selalu dapat jodoh lo Ustaz. Tuh tetangga sebelah lo kan didoakan. Kok iyo nya dapat dulu dari ambo. Lama aja. Ujungnya kan begitu jadinya, ya kan? Padahal mengamalkan hadis Nabi yang kita baca tadi, ya, dengan mendoakan orang lain diaminkan oleh malaikat. Boleh jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang kita butuhkan itu lebih dulu dipenuhi Allah daripada doa kita untuk orang lain. Ini sering dibahas. Cuman dengki tadi itu, Pak. Ya. Kalau dulu tetangga sebelah barale anaknya tuh tinggal jauh, Wak. Nah kan dengki itu. Sehingga tidak mau mendoakan. Kalau dulu lo anak orang lain lulus PNS, anak awak sampai begini, Pak, ada kerajaan. Itu baru satu orang, Pak. Kalau orang Indonesia 250 juta, Pak, hitung-hitungan kita kan, kabarnya kan bertambah betul. Informasinya sudah bertambah. Gimana tidak bertambah? Ya. Coba bayangkan, satu orang saja yang didoakan balasan malaikat amin, Pak, satu tuh. Kalau yang kita doakan Ahlul Madinah, bahasa hadis Nabi, satu. Ya,
daerah Madinah gitu ya. Kalau tiba di awak kan itu Pak ya, satu Indonesia lah gitu ya kan. Kita doakan agar Allah limpahkan rezeki. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa kembalinya ke kita amin dari para malaikat. Ya kan? Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengikis. Makanya salah satu cara mengikis kedengkian, salah satu cara mengikis ego itu ya mau kita mendoakan orang lain. Itu bisa mengikis ego, bisa mengikis kedengkian. Jadi kalau tiba ibu bakadai, dengki jo kadai sebelah, bang menghilangkan dengki itu. Acok-acok doakan kadai sebelah tuh Pak. Lama-lama hilang deh tuh Pak. Karena kan kedengkian itu hilang sendiri dia Pak. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita mendoakan terus Pak kadai sebelah. Ramilah ya Allah kadai sebelah, sehat jualah orang yang punya kadai sebelah. Kok dapet kan gitu ya, apa untungnya gadang. Nah kalau doa itu terus dipanjatkan, kedengkiannya jadi hilang ya Pak ya, jadi hilang di kedengkian itu, tidak dipelihara ya. Tapi kalau keengganan mendoakan itu terjadi, maka terpelihara dia ya, terpelihara. Nah ini kalau dikaitkan dengan akhlak, kemampuan kita mendoakan saudara kita. Kalau di ayat ini mendoakan ya negeri kita menjadi negeri yang aman ya, negeri kita penduduknya itu diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah ya kan. Termasuk di sini berarti ini kaitannya juga dengan mendoakan pemimpin Pak. Karena nahkoda dari sebuah negeri itu adalah pemimpin. Nahkodanya itu pemimpin Pak ya. Persoalan Bapak Ibu tidak memilih pemimpin yang dilantik hari ini, persoalan Bapak Ibu tidak suka dengan pemimpin yang terpilih, itu hak Bapak Ibu. Tapi bahwa kita punya kewajiban mendoakan pemimpin, itu sebuah kepastian Pak, sebuah keniscayaan. Tidak pula Bapak Ibu gara-gara kita tidak memilih yang akan dilantik, tidak suka dengan orang yang terpilih, lalu yang kita doakan itu sesuatu yang buruk Pak. Doanya saja jelas Pak, jadikan negeri ini negeri yang aman, penduduknya berlimpah rezeki baik buah-buahan. Kalau nahkodanya ibu doakan sakit, apa kira-kira? Nahkodanya didoakan Pak, kalau dapet stroke, kalau dapet tidak bisa berjalan, tidak mati sekali. Itu doa apa itu Pak? Ya kan? Itu bukan sifat seorang muslim, itu tercela itu Pak. Ya, karena boleh jadi sekali lagi kan, walaupun kita tidak memilih pemimpin tersebut, tidak suka dengan pemimpin tersebut, tapi kewajiban mendoakan kebaikan bagi pemimpin sebuah keniscayaan. Tidak ada tawar-menawar Pak. Ya kan? Karena ayat ini kan balik lagi, yang akan membawa negeri ini aman ada nahkoda. Nahkodanya kan sudah ada Pak. Nahkodanya kan ada ya. Kalau ibu di Lawi, ibu doakan nahkoda kok masuk ke Lawi, ibu Asia itu ibu lo mati deh. Itu tidak ada Pak, kemana baiknya Pak boleh ya, nahkoda kan. Persoalan ibu tidak suka dengan nahkoda tadi itu urusan lain Pak ya. Tapi mendoakan kebaikan, karena bagaimanapun sebuah kapal itu harus ada nahkoda. Dan kita doakan nahkoda ini Pak sehat sampai kita di tujuan. Tidak mau ditutup sampai turun awak di dermaga tuh Pak, turun dari kapal tuh selamat kan ya. Harusnya kan seperti itu. Makanya ada beberapa poin di sini ya, kalau berbicara tentang surat Al-Baqarah 126. Yang pertama, memohon agar pemimpinnya baik dan adil. Kedua, memohon agar pemimpinnya diberi taufik untuk melaksanakan kebaikan. Diberi taufik Pak.
bukan dicaci maki. Ketiga, memohon agar pemimpinnya dibantu untuk menunaikan tugasnya. Keempat, memohon agar pemimpinnya dijauhkan dari teman yang buruk. Kok dapat didoakan Pak? Ya kalau pemimpin awak Pak dikelilingi orang-orang yang buruk Pak, takui beko nahkoda ko sasik membawa kapal babali arah Pak. Boleh. Memohon kepada Allah agar pemimpinnya dijauhkan dari teman-teman yang buruk dan didekatkan kepada orang-orang yang baik Pak. Silakan Bapak Ibu pasang doa itu. Semoga pemimpin yang terpilih ya Allah dijauhkan dari lingkaran setan, kan gitu. Dari teman-teman yang jelek, dari pengaruh yang buruk, itu boleh Pak. Kan bukan pemimpinnya yang kita caci maki, tapi kita berlindung kepada Allah agar orang-orang di sekeliling pemimpin kita itu Pak jauh dari orang-orang yang buruk yang boleh jadi ingin Pak menghancurkan negeri kita, ya kan? Atau mendoakan pemimpin agar didekatkan dengan orang-orang yang baik. Kita kan berharap seperti itu Pak, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para ulama, kan gitu Pak. Keinginan kita seperti itu. Ya. Lalu di sini juga memohon agar pemimpinnya dicintai rakyatnya dan mendoakan kebaikan bagi rakyatnya. Ini beberapa poin berkaitan dengan bagaimana kita terhadap pemimpin, walaupun kita tidak suka dengan pemimpin itu. Boleh jadi kan begitu Pak. Namanya saja kan memilih. Bapak memilih A, ibu memilih B, ya kan? Satu lagi milih C, yang terpilih B. Kan boleh jadi Pak, yang C dan A tidak suka dia. Tapi ketidaksukaan tidak membuat kemudian tidak mendoakan kebaikan. Tidak boleh. Nah, ini beberapa poin yang disampaikan ulama. Ada pernyataan dari Fudail bin Iyad. Ya. Lau anna li da'watan mustajabatan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab. Ini kata Fudail bin Iyad, seorang ulama besar. Maka kata Fudail bin Iyad, aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku. Itu kalimat Fudail bin Iyad. Jadi kalau seandainya aku punya doa yang mustajab, ya, yang diijabah oleh Allah, maka aku akan tujukan doa tersebut pada pemimpinku. Kemudian ada yang bertanya, wahai Fudail bin Iyad, kenapa bisa begitu? Lalu Fudail Iyad bin jawab, jika aku tujukan doa tersebut untuk diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan doa itu untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara ini akan menjadi baik dan manfaatnya lebih besar dari sebatas hanya berdoa untuk diriku. Ini kan bahasanya untuk kemaslahatan gitu. Kemaslahatan umum itu memang lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi gitu. Ya. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah doa terbaik ya bagi pemimpin-pemimpin yang terpilih. Ya. Kalau memang dalam pandangan kita ada akhlak pemimpin tersebut yang tidak kita sukai, mohon kepada Allah taufik dan hidayah agar terjadi perubahan pada pemimpin tersebut dalam masalah akhlak, kan begitu Pak. Kita bermohon. Ini bagaimana akhlak yang diajarkan ya dalam ajaran kita ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 126 berkaitan dengan itu. Ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berdoa ya, karena contoh dari Nabi Ibrahim, beliau berdoa Pak. Nabi Muhammad beliau berdoa. Karena doa itu kata ulama representasi dari niat. Ya Pak, representasi dari niat. Contoh umpamanya, kan tidak mungkin orang Pak berdoa supaya dapat anak sementara dia tidak ingin anak. Karena mungkin Pak. Tidak mungkin dia berdoa agar Allah memberikannya keturunan sementara Pak dia tidak
keturunan gitu, atau anaknya sudah banyak gitu. Nggak mau kan? Karena yang doa itu biasanya representasi dari niat. Ya. Artinya kalau seseorang itu berdoa, kalau kita hubungkan dengan seorang pemimpin yang berdoa untuk negerinya, Pak, untuk rakyatnya, berarti niat dia menjadi pemimpin itu, Bapak Ibu, betul-betul, Pak, untuk menjadikan negeri itu menjadi negeri yang aman dan ingin menjadikan rakyat itu menjadi rakyat yang berlimpah rezekinya, Pak. Ketika pemimpin itu berdoa, karena doa sekali lagi, Bapak Ibu, representasi dari niat, Pak. Makanya disampaikan para ulama, contoh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, ketika doa itu diucapkan, itu menunjukkan itulah yang ada di dalam hati orang yang berdoa tadi. Keinginannya itu, Pak. Ya, boleh jadi kalau ada pemimpin yang tidak berdoa, kan balik lagi kan, takutnya kan begitu, ya. Nah, jamaah dirahmati Allah. Ya, jadi kalau di poin yang kedua, Bapak Ibu, bahwa negara ideal atau negeri yang ideal itu indikatornya berdasarkan surat Al-Baqarah ini ada dua, Pak. Pertama berkaitan dengan keamanan, yang kedua berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat. Itu indikator idealnya sebuah negeri. Ya. Maka tentu ini yang akan menjadi tanggung jawab bagi seorang pemimpin nanti di akhirat. Sehingga menjadi pemimpin itu, Bapak Ibu, memang bahasanya membuktikan. Tapi jangan kemudian mengatakan bahwa ketika seseorang menjadi pemimpin, dia membuktikan kepada manusia, Pak, bahwa ternyata saya bisa jadi presiden juga, ya. Bahwa ternyata saya bisa juga jadi gubernurnya, pilih juga, mau di orang banyak orang memilih mau jadi gubernur. Ternyata ambo bisa jadi wali kota, banyak juga orang yang mendukung ambo jadi wali kota. Menjadi pemimpin itu, Pak, bukan untuk membuktikan bahwa kita itu memang layak jadi gubernur, layak jadi presiden, layak jadi wali kota, bukan begitu, Bapak Ibu. Tapi ketika seseorang menjadi pemimpin, dia harus mampu membuktikan. Berdasarkan ayat ini, dia mampu membuktikan untuk membawa negeri yang dipimpinnya itu menjadi negeri yang aman, untuk membawa penduduk di negeri yang dipimpinnya itu terpenuhi kebutuhannya, Pak. Itu yang harus dibuktikan oleh seorang pemimpin nanti di hari kiamat, Pak. Sementara kan ada juga terkadang, Bapak Ibu, bahasanya kan seperti itu, ya, seolah-olah ketika dia dipilih menjadi anggota dewan, Pak, bahasa yang muncul pembuktian kepada manusia, Pak. Tapi dia kan, ya, tapi dia kan, Maya yang meragukan nampu kata pilih, tapi dia, ini bukan ajang pembuktian kepada manusia. Pemimpin itu, Pak, pemimpin itu pembuktian kepada Allah nanti. Maka tidak main-main sekali lagi berbicara tentang kepemimpinan, ya. Karena kaitannya nanti tanggung jawab kepada Allah. Kalau pemimpin yang adil tentu akan mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat. Tapi kalau tidak berlaku adil, ya, tentu akan mendapatkan ganjaran atas ketidakadilan. Tadi berat itu, Pak, karena itu kan kegelapan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua itu, ya. Jadi yang namanya pemimpin, pembuktian untuk membawa negeri itu menjadi negeri yang aman, pembuktian untuk membawa penduduk di negeri itu tercukupi kebutuhannya. Kalau aman itu banyak sebenarnya, Bapak Ibu. Aman itu cakupannya kan luas, Pak. Mendapatkan tempat tinggal itu jaminan dari pemimpin, Pak. Karena kalau tidak ada tempat tinggal, keamanan itu tidak akan didapatkan oleh rakyat, Pak. Karena kalau dapat tempat tinggal, aman dari gangguan binatang, aman dari gangguan orang-orang jahat, berarti tempat tinggal itu juga merupakan kewajiban bagi pemimpin untuk mengadakannya bagi rakyat, Pak. Kalau berbicara tentang keamanan, ya.
tempat tinggal, penerangan. Kalau tidak ada penerangan, berarti keamanan itu tidak akan didapatkan oleh rakyat. Mau keluar gelap Pak, takut, rasa cemas muncul. Jadi kalau berbicara aman ini cakupannya sangat luas dia. Ya. Termasuk kecukupan apa tadi? Makanan. Ya, kalau dikaji oleh para ulama, pemimpin itu punya kewajiban untuk menyiapkan lapangan pekerjaan sehingga kemudian rakyatnya tidak kelaparan. Itu kewajiban pemimpin itu Pak. Makanya kita dengarkan kalimat-kalimat dari para pemimpin-pemimpin Islam ketika dia tahu ada rakyatnya yang lapar Pak. Maka tanggung jawabnya nanti kepada Allah. Kalau tidak akan masuk neraka. Ketika dia mengetahui ada saja rakyatnya yang lapar. Ya. Karena itu memang kewajiban pemimpin Pak. Mencukupkan kebutuhan rakyatnya. Dalam hal apa? Makan. Ya. Itu dicukupkan. Termasuk tadi penyediaan lapangan pekerjaan. Ya. Jadi tidak gampang menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya pembuktian kepada banyak orang, tapi pembuktian nanti kepada Allah bahwa dia sekali lagi mampu membawa negeri itu menjadi negeri yang aman dan penduduknya itu tercukupi kebutuhannya. Kan balik ke situ, ya. Ini karena kan tidak lama lagi ya akan dilantik ya, presiden kita kan itu. Makanya pembahasannya memang ke situ sedikit nih Pak Wandi. Dan di bulan November kita akan memilih gubernur dan wali kota kan gitu, sepaket ini. Nah, main ini gitu kan. Tapi adabnya seperti tadi, kalau ternyata yang terpilih tidak sesuai dengan harapan kita, ya, jangan kemudian mendoakan keburukan bagi pemimpin. Terakhir Bapak Ibu, ya. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila adzabin nar. Ketika sebuah negeri itu aman, kemudian negeri itu berlimpah ruah rezekinya, tidak ada lagi orang yang kelaparan, keamanan dan terpenuhinya kebutuhan itu Bapak Ibu tidak saja dirasakan oleh orang yang beriman. Karena orang kafir yang juga tinggal di negeri itu Pak, dia juga akan merasakan keamanan itu. Dia juga akan merasakan tercukupinya kebutuhan itu. Ini kan wujud rahmannya Allah yang memberikan keamanan dan memberikan rezeki itu tidak saja kepada orang beriman. Orang kafir pun akan menikmati sekali lagi keamanan dan keberlimpahan rezeki di sebuah negeri. Itu sifat Rahman kan. Kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu. Kalau Ar-Rahman itu kan untuk orang-orang yang beriman dan juga untuk orang-orang kafir. Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Makanya ada kalimat fa umatti'uhu qalilan, artinya apa? Orang-orang kafir itu menikmati keamanan dan kecukupan kebutuhan itu ya sebatas hanya di dunia saja, Pak. Sampai di dunia saja. Ya. Kemudian mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Makanya kita mengenal dua istilah itu Bapak Ibu. Ada namanya kebahagiaan majasi, ada namanya kebahagiaan hakiki. Kalau kebahagiaan majasi, Pak, dalam kehidupan itu bisa dirasakan oleh orang beriman, bisa juga dirasakan oleh orang kafir. Seperti rasa aman ini masuk dalam kategori kebahagiaan majasi. Ya, karena orang kafir juga merasakan Pak, keamanan itu. Makanan yang tercukupi, itu kebahagiaan majasi. Karena orang kafir pun bisa menikmati Pak, keberlimpahan rezeki tadi sehingga perutnya tidak kelaparan. Itu namanya kebahagiaan majasi. Tapi ada satu lagi namanya adalah kebahagiaan hakiki. Nah, kebahagiaan hakiki itu Bapak Ibu, pendapat ulama syaratnya apa? Di situ ada iman, ya, kemudian ada amal, kemudian ada apa? Ada ilmu, ada iman, ada ilmu, ada amal.
Itu kunci kebahagiaan hakiki itu. Ya, maka orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki, Pak. Tidak pernah. Karena orang kafir tidak ada iman, Pak. Ya. Ketiadaan iman itu membuat kebahagiaan hakiki itu tidak pernah didapatkan. Ya, sama juga orang beriman tapi tidak ada ilmu. Ya. Atau ada orang beriman berilmu tapi tidak pernah beramal, Pak. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki, hanya sebatas kebahagiaan majasi dia. Karena kebahagiaan hakiki itu mengantarkan seorang hamba ke surganya Allah. Ya, makanya sering kita sampaikan, ya, ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah, lalu kita dapat ilmu, Pak, kita tidak boleh mengganggu tetangga, tapi ternyata kita tidak mengamalkan, Pak, tetangga digaduh-gaduh, itu berarti tidak akan dapat kebahagiaan hakiki itu, Pak. Tidak dapat dia. Karena di situ ada iman, di situ ada ilmu, Pak, tapi amalnya tidak ada. Maka orang-orang seperti tersebut tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki. Itu bedanya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, bahwasanya rasa aman dan tercukupinya kebutuhan bisa dirasakan baik oleh orang kafir dan orang beriman, tapi orang kafir hanya menikmatinya sesaat, dan itu disebut dengan kebahagiaan majasi. Nah, jadi ada majasi, ada hakiki. Saya dari beberapa pengajian dulu pernah juga menyampaikan harta itu kebahagiaan majasi. Tapi kalau dengan harta itu dia bisa bersedekah, dengan harta itu dia bisa membantu fakir miskin, maka dia sudah mengkonversi kebahagiaan majasi menjadi kebahagiaan hakiki yang akan diterimanya nanti di akhirat. Menjadi pejabat, Pak, itu kebahagiaan majasi. Orang kafir pun, Bu, kalau dapat jabatan senangnya, Pak. Baru tidak kesanang, Pak. Diamanahkan awak umpamanya jadi pejabat atau pangkat kita naik, Pak. Bahagia, majasi itu. Kalau dia mampu menggunakan jabatannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mampu menggunakan jabatannya untuk menolong orang, Pak, berarti dia sudah mengkonversi kebahagiaan majasi menjadi kebahagiaan hakiki. Jadi Bapak Ibu berusahalah, ya, kebahagiaan majasi yang ada pada diri kita hari ini kita konversi menjadi kebahagiaan hakiki, supaya tempat kembali kita bukan neraka. Karena sekali lagi, yang beruntung itu bukan masuk surganya, Pak. Yang beruntung itu bukan semata-mata masuk surganya, karena setiap orang yang yakin Tuhannya Allah pasti ujungnya masuk surga. Tapi yang beruntung adalah orang yang tidak mampir dulu ke neraka sebelum masuk ke surga. Itu yang keberuntungan. Ya, tapi kalau singgah juga ke neraka, Pak, walaupun ujungnya masuk surga, itu tidak beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.